Halo, assalamualaikum. Yang baru masuk, silahkan stay sambil kita nunggu teman-teman yang lain. Pak Tabib infokan dulu di grup-grup ya, biar pada masuk. Suara Pak Tabib masuk nggak nih ya? Suara Pak Tabib jelas nggak ya? Coba ditulis jelas gitu. Oke, masuk ya suaranya ya. Sesuai yang sudah Pak Tabib siarkan sebelumnya, malam ini kita mau bincang-bincang santai tentang rumus tensi holistik panas dan dingin ya. Teman-teman bebas konsul tentang angka-angka tensi, sindrom penyakit, kalau tensi demikian, sindromnya apa, boleh ya teman-teman, boleh sesuai yang sudah Pak Tabib sampaikan, pokoknya konsul apa aja, silahkan yang masih berkaitan dengan tema pembahasan kita. Karena kemarin seminar yang tadi malam ya, 3 jam ya, seminar yang tadi malam 3 jam, ternyata masih kurang. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Maka di kesempatan ini Pak Tabib mau ngasih kesempatan nih, bonus ya, ke teman-teman untuk konsul, untuk bertanya-tanya tentang materi atau ilmu rumus tensi holistik. Rumus tensi holistik. Boleh di komen ya, di komen karena kan di sini satu arah. Jadi teman-teman yang konsul boleh komen aja. Jadi di buku ini ya, buku yang sudah saya tulis ini, di dalamnya sudah saya sediakan petanya ya, sudah saya sediakan petanya, jalur-jalurnya, bagaimana cara kita mengetahui jenis fisiologinya, jenis sindromnya. Yang baru masuk bantu tap-tap layar ya, tap gitu. Di follow juga nih, di follow ya, biar kalau Pak Tabib live lagi langsung dapat notif teman-teman ya. Followernya belum banyak sih, 1.500 saja, karena memang kan edukasi kesehatan seperti ini kan peminatnya tidak seperti hiburan gitu ya, yang rame. Tapi nggak apa-apa, para terapis-terapis yang masuk sini. Oke, para terapis dari lintas berbagai komunitas boleh masuk. Boleh masuk, boleh konsul, mau ngirim foto tensinya tulis di komentar juga boleh. Mau tanya-tanya tentang ilmu tensimeter juga boleh ya. Selama ini Pak Tabib selalu posting tentang ilmu-ilmu tensimeter. Itu maksudnya apa sih? Boleh teman-teman tanya ya. Boleh-boleh tanya atau mau langsung sampaikan, tuliskan angka tensinya, keluhannya juga boleh. Mumpung kesempatan live gratis. Kalau konsultasi pribadi berbayar 100.000. Privat tapi ya, terjaga privasi. Kalau di sini gratis. Ayo dimasukkan aja konsolnya. Mumpung lagi kita ketemu, soalnya materi semalam belum puas nih, teman-teman masih belum banyak yang terjawab. Jadi silakan tanya di sini juga nggak apa-apa. Selamat datang Pak Selamat Raharjo, Mas Alex, dan siapa lagi nih ya? Saya belum bisa ya, Amba Salat. Oke, boleh di komen-komen. Bekam wanita. Pokoknya terapis dari lintas manapun ya, dari terapis bekam, terapis TCM, mau terapis mana aja boleh untuk masuk sini, tanya-tanya tentang ilmu digital analisis tensimeter. Sambil menunggu teman-teman yang bertanya, Pak Tabib jelasin di sini ya. Yang ada bukunya boleh dibuka ya. Yang sudah ada bukunya boleh dibuka.
Kita masuk, coba belajar di dari halaman pertama aja lah ya, biar lebih mantep gitu. Yang sudah punya bukunya, teman-teman buka halaman 1, kita belajar bersama. Halaman 1 ya, halaman 1, kita belajar bersama. Dibuka bukunya halaman 1. Yang belum punya bukunya bagaimana? Ya udah simak aja. Simak aja, kita belajar. Kalau ada pertanyaan nanti tulis di kolom komentar. Gitu aja. Sesimpel itu ya, nggak usah dibikin rumit. Halaman 1 atau bab 1 kita akan belajar tentang pengertian holistik dalam konteks timur ya. Pengertian holistik dalam konteks timur. Gria Gapi. Oke, welcome ya. Silakan disimak. Kalau belum punya bukunya, simak aja ya, simak aja. Nggak usah nyatet, nanti lihat rekaman postingan aja. Kalau nyatet nggak paham ya. Jadi sebelum saya membahas lebih lanjut tentang ilmu analisis tensimeter, saya sudah siapkan dulu pemahaman holistiknya seperti apa, supaya ya kita paham lah ya dalam belajar itu tahapannya itu seperti apa, kita paham. Halaman pertama, pengertian tentang holistik. Jadi holistik itu, apa sih pengobatan holistik sebenarnya? Kenapa sih ada penyebutan bekam holistik gitu, terapi holistik? Nah, jadi holistik itu berasal dari bahasa Yunani, yang mana kalau holistik itu diartikan menyeluruh, ya, menyeluruh. Holistik itu menyeluruh. Maka kalau disebut pengobatan holistik begitu, biasanya pengobatan itu yang konteksnya itu tidak hanya menangani masalah fisik, tetapi juga jiwa raga. Misalkan penyakit itu tidak selalu identik dengan sebab fisik, seperti misalnya salah makan gitu. Ada juga penyakit itu yang sebabnya karena stres berlebih, kecemasan, depresi, kesedihan. Nah, itu kalau pengobatan yang mencakup itu semua itu namanya holistik. Atau jangan-jangan teman-teman di sini ada yang sudah belajar holistik tapi nggak tahu holistik itu apa? Komen kalau ada. Jadi Pak Tabib jelasinnya enak nih nanti dari awal step-stepnya gitu, nggak lompat-lompat ya. Kalau baru ngerti tentang holistik tapi belum paham banget, komen aja saya baru belajar holistik atau belum belajar gitu. Jadi Pak Tabib jelasinnya nanti sesuai dengan peserta yang ada di sini ya. Oke, jadi begitu, holistik itu pengobatan menyeluruh. Jadi orang yang datang sakitnya, misalkan dia datang sakit dengan kondisi membawa nyeri kepala. Secara kesehatan medisnya kita teliti, kita analisis, ketemu masalahnya. Salah satunya diantaranya nih salah satunya adanya inflamasi di cairan cerebrospinal atau cairan pelindung otak. Ada inflamasi di situ. Nah, itu secara alur kesehatannya ya. Namun ketika dibedah secara kasus psikologisnya, maka kita dapati sindromnya itu panas atau keluhan badannya itu sindromnya panas. Nah, sementara kalau sindromnya panas itu kebanyakannya dia identik dengan apa? Dengan orangnya tergesa-gesa, mau menang sendiri, susah memaafkan ya. Beberapa sifat-sifat psikologis yang unsurnya panas. Nah, kalau dari pengobatan holistik itu akan diobatin semuanya. Jadi bagaimana psikologisnya itu biar nyambung dengan jiwa raganya. Kan berbeda ya dengan pengobatan yang modern. Kalau modern itu orang datang sakit ya diobati sakitnya aja. Kalau pengobatan yang supranatural misalkan orang datang sudah jelas penyakitnya medis, malah dijampi-jampi, dibikinkan mantra-mantra, padahal penyakitnya jelas medis tapi malah dimantra-mantrain gitu ya. Nah, ini kan dua hal yang ekstrim ya, yang kalau holistik itu memperpadukan, ya dia nggak pakai mantra sih, pakainya apa? Pendekatan emosional untuk merilis emosi, bagaimana orang itu supaya
menerima sakitnya, bagaimana dia mau memaafkan orang lain supaya sakit-sakit yang dia alami selama ini itu membaik, begitu. Jadi itulah holistik. Nah, sementara di dalam konsep holistik itu, di dalamnya nanti kita akan mengenal sindrom-sindrom. Yang gabung bantu sambil di tap-tap layar ya. Jadi Pak Tabib jelasin, kalian tap-tap layar. Syukur-syukur mau konsul juga nggak apa-apa. Keluhannya apa, umurnya berapa, kemudian angka tensinya dikirim ya. Angka tensinya dikirim. Jadi biar nanti kita analisis bersama-sama. Begitu. Nah, sementara di holistik itu ada yang namanya apa ini? Rumus tensi holistik panas dingin. Berarti ada sindrom. Nah, sindrom itu apa nih? Padahal tadi malam kita seminarnya bahas sindrom ya. Tapi ternyata masih ada tadi siang itu yang bertanya sindrom itu apa. Nah, ini berarti semalam pas seminar belum nyambung dia. Nah, karena kita keterbatasan waktu ya, seminar kita bayangin tadi malam ya. Siapa yang gabung tadi malam seminar tuh ya? Siapa yang gabung semalam? Jam 8 malam sampai setengah 12 ya. Dan itu pesertanya alhamdulillah sampai 12 itu ya masih full ya, masih full. Artinya meskipun malam gitu pada semangat ternyata. Oke, yang tadi malam ikut seminar siapa? Atau yang belum ikut, masuk gabung ke live ini, bolehlah, nggak apa-apa gabung ke live ini. Jadi ketika Pak Tabib itu bahas sindrom semalam, ada yang belum nyambung. Ya, di sini nggak apa-apa, Pak Tabib jelasin ulang. Sindrom itu Pak Tabib jelasin dari beberapa versi ya. Bekam wanita saya Bib, alhamdulillah sampai selesai. Oh, masya Allah, jos setengah 12 loh padahal semalam itu sampai selesai, alhamdulillah. Oke, boleh yang belum paham semalam komen di sini, nanti kita jawab. Nah, saya jelasin dulu. Jadi sindrom itu kalau Pak Tabib menjelasin itu dengan dua versi. Satu dengan maksud apa itu sindrom sendiri, dua dengan permisalan. Pak Tabib itu senang dengan membawa permisalan kalau menjelasin. Kenapa? Karena ketika ada permisalan yang disampaikan itu kalian akan lebih paham daripada materi gitu. Nah, itulah kenapa kalau belajar sama Pak Tabib cepat paham, insya Allah ya. Jadi sindrom yang sebenarnya itu adalah begini, sindrom itu bukan penyakit ya. Ini orang sakit sindromnya apa ya, Beb? Nah, itu. Sindrom itu bukan penyakit. Jadi tidak bisa ditanya, ini orang sakit sindromnya apa? Itu bukan, tidak bisa ditanya seperti itu, teman-teman. Jadi sindrom itu adalah kondisi tubuh itu memberikan sinyal. Ketika tubuh memberikan sinyal dengan tanda-tanda adanya penyakit, sinyal itu disebut sindrom. Makanya orang itu dengan sindrom panas, sindrom dingin, tidak semuanya mengeluhkan penyakit. Gitu kan? Jangan-jangan baru paham ini. Karena ada yang tanya begini, Beb, ini orang tensinya 90, tapi badannya nggak apa-apa. Berarti normal nggak? Ya nggak normal dong. Secara sindromnya nggak normal, itu sudah ada tanda-tanda. Cuman belum parah aja yang menjadikan si orang itu tidak terlihat penyakit berat. Tapi sebenarnya tanda-tandanya Pak Tabib yakin, tanda-tandanya udah ada. Misalkan nih, kalau sedang aktivitas berat, tiba-tiba napasnya pendek. Ya, kalau lagi main enak-enak, dia duduk enak-enak, bangun tiba-tiba kayak muter, kayak gelap. Ini sebenarnya udah tanda-tanda, tapi kan orang-orang gitu nggak akan pernah cerita ya, kan hal-hal kecil lah bagi dia. Padahal sebenarnya itulah tanda-tanda. Nah, tanda-tanda itu, teman-teman, itu yang disebut dengan sindrom, ya. Itu yang disebut dengan sindrom. Makanya ada orang sindrom panas, sindrom lembab, sindrom dingin, sindrom hangat, sindrom panas lembab, sindrom lembab dingin lembab. Ya pokoknya macam-macam sindrom itu adalah dia gejala. Jadi disebut sindrom. Bukan stroke itu sindrom, hepatitis itu sindrom, bukan, itu nama-nama penyakit ya, nama-nama penyakit.
Kalau disebut sindrom itu jalur gejala. Lah nanti sindrom itu kalau dibahasnya ke arah penyakit, anaknya banyak. Misalkan sindrom panas, nanti anaknya ada stroke, ada infeksi, ada inflamasi, itu anak-anaknya tuh. Jadi nanti arah-arah nama-nama penyakitnya itu bisa bervariasi. Sama dengan patogen, bukan patogen itu penyebab. Kenapa ini sakitnya? Dia kena angin. Nah, angin itu berarti patogen, penyebab penyakit itu patogen. Ada patogen panas, berarti sumber penyakitnya itu dari hawa panas. Patogen lembab, berarti unsur yang menyebabkan dia sakit itu dari unsur lembab gitu. Jadi bukan bukan patogen. Sindrom itu tadi gejala, bukan penyakit. Bukan penyakit, sindrom itu gejala. Kalau penyakit tadi sudah Pak Tabib sebut ya, ada nama-nama penyakit. Nah, nama-nama itu ya, itu kan turunan ya, apa namanya, identifikasi atau didetailkan secara ilmu modern. Nah, kalau nama-nama ini dimasukkan ke sindrom, ya jadinya nggak banyak, karena satu sindrom itu kan nanti banyak banget itu kalau ditelusuri. Ya, banyak banget. Makanya untuk seorang terapis itu langkah pertama tentukan sindromnya dulu. Kalau sudah tentukan sindromnya, nanti ini sakitnya apa, obatnya apa, penanganannya apa, itu insya Allah bisa nyambung. Karena apa? Berbagai macam penyakit itu kadang tipenya sama, cuma beda-beda gejala. Nah, kalau kita ngambil teknik terapinya itu dari baca sindromnya, itu teman-teman itu seakan membaca peta. Peta. Kalau dikasih peta, kita tuh lebih cepat sampai ke lokasi tujuan. Nah, peta itu adalah cara kita membaca sindrom. Gimana Bib cara baca sindromnya? Ya, semalam udah saya sampaikan kan di seminarnya. Untuk teman-teman yang belum ikut atau mau ngejar ya caranya dua, ambil ngejar seminarnya atau beli buku ini yang sudah saya tulis. Pak Selamat Raharjo. Bentar. Tanya Ustadz, sindrom lembab itu nadi 60. Kita itu membaca sindrom tidak cuma dari nadi ya Pak ya, harus tetap dari 3 angka ya. Angka sistolik, diastolik, dan nadi. Kalau cuma dari nadinya saja nggak kebaca, karena nadi itu nanti kita bacanya di suhu darah gitu. Suhu darah lembab betul, tapi kalau sindrom lembab belum tentu ya, belum tentu. Jadi kalau dari nadi saja kita nggak bisa menganalisis secara akurat ya. Cara mau mengetahui sindrom tercepat itu ya harus dengan membaca semuanya. Nah, di seminar semalam itu kita kan ambil judul ya, 3 detik ya. 3 detik cara baca sindrom gitu. 3 detik ya. Awalnya bingung ya, tapi setelah diajarin betul-betul 3 detik. Pak Tabib kasih contoh tensi, teman-teman suruh jawab, ini sindromnya apa? Panas. Ini sindromnya apa? Panas lembab. Ternyata pada pinter ya, nggak sampai 3 hitungan keempat, 1, 2, 3 udah bisa nebak. Karena apa? Materinya sudah Pak Tabib ringkas. Berarti di diastol tengah Ustadi. Iya, di diastol. Diastol kan angka tengah ya. Di diastol kan angka tengah, kemudian angka atas, angka tengah, gitu. Teman-teman yang belum kejawab, tolong di chat ulang, ditulis ulang. Mungkin udah ke-scroll ke atas kali ya. Oke. Itu tadi tentang tentang sindrom ya. Jadi di mana sindrom itu adalah gejala. Ya. Sindrom itu datang lebih dulu di sebelum penyakit. Jadi misalkan nih teman-teman ya, dalam perjalanan ya, mau menuju ke lokasi. Saya mau main kemana? Ayo enaknya teman-teman. Saya mau main ke Ancol.
Dari rumah ke Ancol tuh biar cepet sampai ke Ancol caranya pakai apa? Biar nggak nyasar-nyasar, pakai Google Map kan ya, pakai peta. Pakai peta. Nah, tubuh kita itu punya penyakit dan punya gejala. Penyakitnya apa? Penyakitnya itu ya tujuan tadi. Ancol itu penyakitnya itu. Kita mau mencari sebuah penyakit, kita mau pergi ke Ancol. Nah, dibutuhkan supaya cepat dan akurat, itu dibutuhkan peta. Iya, kalau orang sakitnya itu bisa ditunda-tunda berobat gitu ya. Kalau sakitnya udah parah, kemudian analisisnya kelamaan nih, teman-teman mau nangani kebanyakan ini kenapa, sindromnya apa, kan kelamaan ya, butuh yang cepat. Nah, yang cepat itu teman-teman punya peta. Petanya itu ya rumus tensi yang sudah saya buat ini. Nah, begitu sudah mau dicari nih penyakitnya, mau dicari nih si Ancolnya, teman-teman dari rumah datang dengan membawa Google Map supaya cepat sampai. Nah, teman-teman juga sama nih untuk mencari penyakit sudah membawa rumus. Begitu dilihat angkanya, rumusnya teng 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 teng, sindromnya dingin, ketemu deh sebab penyakitnya kan. Setelah ketemu sebab penyakitnya, tinggal tentukan penanganan. Mau ditangani terapi, mau dikasih herbal. Nah, itu jadinya cepat sekali penanganannya itu, nggak lama-lama. Sindrom terbaik di sindrom apa, Beb? Sindrom hangat yang terbaik itu. Jadi hangat itu adalah perpaduan pertengahan antara sindrom panas dan sindrom dingin. Dia di atas. Jadi kalau ini ada sindrom panas, ini sindrom dingin. Nah, pertemuannya ini di atas ini ada hangat. Kalau pertemuan ini di bawah lagi juga ada satu, namanya lembab. Ya, namanya lembab. Maka yang paling baik itu adalah yang atas, yang hangat ini. Hangat. Nah, hangat itu ada rumusnya juga, rumus angka tensinya berapa sih kalau sindrom hangat itu gitu. Kenapa membaca sindrom itu kok bisa dengan analisis tensimeter? Karena kan tensimeter itu alat vital untuk kesehatan dan dia langsung bermainnya itu ke darah. Bermainnya itu langsung ke inti, ya, ke inti badan. Darah nanti ke pembuluh darah otomatis kan, ke pembuluh darah nanti larinya ke jantung. Makanya pembuluh darah itu langsung ke inti. Ibarat sebuah rumah, teman-teman ya. Kalau kita lihat apa namanya? Lihat penyakit ya. Kalau mau analisis menggunakan angka tekanan darah itu, kita itu masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalamnya. Kemudian kita akan melihat di dalam rumah itu kamarnya berapa, ventilasinya bagaimana, sebab sakitnya itu dari mana, itu kita bisa tahu. Tapi kalau metode-metode yang di permukaan saja, semisal untuk menentukan sindrom itu hanya dengan cara-cara yang di permukaan, yaitu seperti kita melihat rumah, mau ngecek rumah, mau beli rumah, tapi kita cuma lihat dari depan atau dari fotonya aja. Oh, bentuknya seperti ini dari depan, ada pagarnya, rumahnya warnanya putih, lantai 2, tapi dalamnya kita nggak tahu. Bisa nggak tahu dalamnya? Kalau kayak gitu bisa, tapi lama dibanding Bapak Ibu bawa kunci, buka, masuk ke dalam rumah. Lebih cepat kan kalau kayak gitu? Itulah kalau pakai analisis tensimeter, kita seakan-akan punya kunci di dalam tubuh kita. Maka langsung masuk ke dalam. Nah, akan ketahuan tuh langsung sindromnya. Kalau udah ketahuan, penanganannya kayak apa? Cepet banget. Cepet banget kalau udah itu ya, selama bukan penyakit kronis banget lah ya. Kalau penyakit akut insya Allah cepet, tapi kalau kronis ya memang agak lama ya. Misalkan stroke udah berapa bulan kayak gitu ya memang butuh waktu, tapi setidaknya kita udah tahu sindromnya. Nanti kalau sudah tahu sindromnya, penanganannya bagaimana udah tahu. Itu penjelasan sindrom yang pertama. Ayo teman, bantu tap-tap layarnya. Bantu tap-tap layarnya ya. Di follow juga akun Pak Tabib boleh ya. Masih sedikit itu akunnya. Sebenarnya tap-tap follow itu apa ya? Ya nggak begitu sih ya, nggak begitu. Cuman karena ini kan maunya TikTok ya. Kita main dipakai mereka gitu. Itu maunya mereka biar kalau kita belajar ilmu tersiar kemana-mana ya mau nggak mau kita ikutin ya, follow ya, tap-tap layar gitu kan ya. Oke gitu. Jadi nggak apa-apa lah hal-hal yang kayak gitu kan boleh dilakukan ya. Nah, penjelasan sindrom yang kedua
Yang kedua ini Pak Tabib jawab pakai permisalan. Pakai permisalan. Kalau yang pertama tadi masih ingat nggak barusan? Apa tuh sindrom? Barusan Pak Tabib jelasin. Masih ingat nggak yang barusan? Ya, apa itu sindrom? Ya, yang kedua Pak Tabib jawab secara permisalan. Permisalannya begini, menarik nih permisalannya. Jadi kalau tubuh itu adalah sebuah ladang, teman-teman tahu ladang ya, kebun. Kebun itu kan musim panas, nanti Pak petani nanamnya apa? Musim dingin, ganti lagi dengan tanaman yang apa? Kan kayak gitu. Sindrom sama dengan gejala, betul. Sindrom keadaan tubuh atau sinyal tubuh, betul. Sama, sindrom itu gejala, sinyal tubuh. Sinyal tubuh sebelum terjadi penyakit itu sindrom dulu. Ya, sebelum terjadi penyakit itu sindrom dulu. Terjadi alurnya dia. Nah, permisalan yang kedua ini adalah tubuh itu seperti ladang. Yang namanya ladang itu tanamannya pasti ganti-ganti, teman-teman. Nggak mungkin ladang itu ditanamin itu terus gitu ya. Yang namanya padi, sekalipun sawah itu nggak ada tanaman lain selain padi, tapi itu juga kadang nggak setahun full. Ada masa-masa di mana nggak ditanemin, nunggu tanahnya bagus dulu. Nah, itu seperti tubuh kita. Jadi yang dimakan itu ya harus gonta-ganti. Yang dimakan itu harus gonta-ganti supaya apa? Nutrisinya tercukupi. Misalkan ini lagi musim rambutan, ya makan rambutan. Ini lagi musim apa tuh? Timun suri misalkan, makan timun suri. Ini lagi musim durian, aduh mahal gitu ya. Ya buah-buah yang musim-musiman murah kayak gitulah ya. Bolehlah beli yang mahal kalau ada rezeki gitu. Ini lagi musimnya sayur apa, ini lagi musimnya buah apa. Nah itu dimakan buah-buah sayuran yang pada musimnya. Itu lebih tepat karena Allah itu ya mengeluarkan buah-buah itu sesuai musim, tujuannya itu untuk menstabilkan tubuh kita. Coba ketika musim hujan datang malah banyak rambutan. Ya rambutan kan sifatnya panas. Kita nih mau musim hujan, maka kalau makan rambutan di saat sedang menyambut musim hujan, ya nanti ketika musim hujan badan kita lebih kuat. Itu pengobatan secara netralnya, secara mudahnya itu kayak gitu. Kita ini cukup makan makanan yang sedang musim gitu ya. Nah, tubuh kita ini ladang. Selain apa yang ditanam, ladang itu tidak akan pernah memprotes cuaca, teman-teman. Jadi kalau ada cuaca, ini nanti musim hujan, ini nanti musim kemarau, itu ladang nggak ada yang protes. Masa ladang mau protes, jangan hujan dulu dong, aku baru nanam ini, gitu. Ya, jangan panas dulu dong, butuh air ini, gitu. Jadi ladang tuh nggak pernah protes kepada cuaca. Tetapi Pak taninya nih yang pinter. Ini musim panas, disiapkan itu dia bikin sumur-sumur atau aliran air yang dibikin penampungan di sawah. Ada tuh di sawah itu terkadang dibikin semacam kolam, nah itu buat nampung air. Jadi air hujan apa, air itu masuk ke penampungan itu buat jaga-jaga. Gitu. Atau sedang musim panen-panennya banyak tikus, banyak apa, dipagerin, dikasih racun. Jadi itulah ladang tubuh kita. Cuaca itu, sindrom itu tadi. Jadi tubuh kita itu nggak usah menolak nanti ada sindrom panas, sindrom lembab di tubuh kita. Gimana nih biar kita sindromnya hangat atau sindromnya bagus? Nggak usah terlalu berambisi gitu. Jadi nggak apa-apa sindrom tubuh kita sindromnya panas, tubuh kita sindromnya lembab, nggak apa-apa. Yang penting penjagaannya dapat, ya. Kayak ladang tadi itu, sudah mau datang cuaca panas nih, siapkan dulu kolam-kolam. Tubuh kita panas nih, rajin-rajin minum air setiap aktivitas. Mau tidur, minum air dulu. Nah, ada kan orang yang menyarankan, teman-teman pernah dapat share-sharean, baik video atau tulisan, kalau sebelum tidur nggak boleh minum air, nanti ginjalnya bermasalah. Pernah nggak dapat seperti itu? Komen, coba. Komen, tap-tap, komen. Ayo, tap-tap layarnya, tap-tap yang banyak gitu ya. Saya juga nggak tahu fungsinya itu buat apa tap-tap itu. Cuma saya lihat-lihat aja orang itu di TikTok, di tap-tap-tap-tap. Pernah. Ya, pernah katanya. Pernah melihat kalau tidur nggak boleh minum gitu. Mau tidur gitu nggak boleh minum, takut merusak ginjal. Ya itu untuk sindromnya yang dingin dan lembab Bapak Ibu. Kalau sindromnya panas, itu malah disarankan dia minum dulu sebelum tidur.
Kenapa? Setelah aktivitas seharian, otot itu menegang, kontraksi. Maka kalau tidur itu butuh nutrisi air. Kalau tidak, ada orang yang tidur nih, bukan lagi aktivitas, tiba-tiba dia tersadar kram kakinya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Saya sendiri juga pernah kayak gitu. Aktivitas siang seharian, kurang air, malam nggak minum. Wah, tidur, tiba-tiba bangun kakinya kram. Atau ada juga. Ustadz, tabib, saya mau konsul. Iya, kenapa? Kenapa ya saya kalau kecapean itu ketindian? Ya, teman-teman tahu ketindian nggak? Tahu ketindian nggak? Rep-repen, ketindian. Sensasi diganggu jin. Kalau tidur itu badannya nggak bisa gerak. Kayak ada yang ngikat, kayak ada yang cekek, tapi nggak bisa gerak. Kena gangguan jin. Nah, itu. Nah, ternyata tidak semua kena gangguan jin itu ya. Dari analisis tensi itu kita bisa tahu ada yang karena faktor apa? Kurang air. Nah, ada teman kayak gitu, setiap dia kecapean malamnya kena rep-repen itu. Nah, itu kan karena apa? Kurang air. Kurang air ya. Ini sih di atas saya ada tulisan apa tuh? Ada mawar ya, ada mawar tapi 0 garis miring 5. Itu juga apa saya nggak tahu maksudnya ya. Ini live pertama saya nggak paham fitur-fiturnya TikTok ini ya. Cuma saya kalau mau nambahkan ini materi ke teman-teman pakai live Facebook itu sedikit menunya. Mau pakai Zoom lagi, nggak semua masuk ke Zoom soalnya. Kalau pakai TikTok aja lah. Kalau pakai TikTok kan bebas ya, terserah mau keluar masuk gitu. Mas Alek mengirim mawar. Fungsinya buat apa ya Mas ya? Kalau saya dapat mawar terus nanti saya untuk apa gitu ya? sorry. Memang nggak tahu ya. Mbak Tabib nggak tahu ya. Untuk apa fungsinya juga nggak tahu ya mawar itu. Bisa ditukar uang Ustadz. Ya, bisa ditukar uang. Yang benar. Dapat koin bisa diuangkan. Yang benar. Satu mawar berapa uangnya? Masa mawar ditukar uang ya? Berapa uangnya kalau satu mawar? 150 perak. Perak ya? 150 perak ya? jadi kalau orang live terus mawarnya dong, berarti dia sedang apa itu? Ya nggak apa-apa lah ya kalau kontennya menghibur, edukasi, anggap aja itu jasa dia memberikan hiburan ya. Ih, ngamen. Saya nggak gitu lah ya, maksudnya ya kasih aja yang banyak nggak apa-apa. Tapi saya nggak gitulah ya, nggak mengharap itu ya. Saya udah seneng teman-teman gabung di sini, jadi nanti nggak bertanya-tanya lagi di grup gitu ya. Kasihan udah dikasih seminar belum paham gitu ya, kita ngobrolnya di sini aja. Ya itu tadi permisalan sindrom itu seperti ladang. Jadi kalau ladang itu mau kedapatan cuaca panas, maka ladang itu ya menyiapkan penampungan air. Kalau mau ada hujan, dia menyiapkan, dan tanamannya juga ditentukan sama Pak Petani. Masa iya musim panas nanamnya itu kubis ya? Gitu. Kalau di tempat saya kan dekat di dataran tinggi Dieng ya. Dulu pernah tinggal di sana juga. Kalau cuaca itu lagi panas dan angin gede, ada musim di sana tuh kalau angin gede itu seng-seng pada terbang-terbang. Siapa yang tinggal di itu area-area pegunungan ya? Barangkali ada yang sama. Jadi kalau anginnya gede kayak gitu, seng-seng sama terbang, itu petani malah seneng nanamnya kentang. Kentang itu kalau kena angin, kena angin kayak gitu, itu malah pertumbuhannya bagus katanya. Tapi nanti kalau musim hujan, mereka nanam yang lain lagi. Nah, begitulah gambarannya tubuh itu. Tubuh itu kebun. Jadi kalau sedang musim panas ya enaknya makan apa nih biar badan sehat gitu.
lagi musim dingin, enaknya apa nih biar badan sehat, kayak begitu teman-teman. Jadi kita mengikuti, menaklukkan cuaca, bukan melawan cuaca. Kalau melawan cuaca kita nggak mampu. Saya mau badan saya sehat, sindrom saya bagus, saya nggak mau sindrom saya panas, sindrom saya dingin. Pokoknya carikan tabib terapis terhebat di Indonesia yang bisa mengobatin saya supaya sindromnya bagus. Nggak bakalan Bapak Ibu, nggak bakalan. Sindrom dingin enaknya makan apa, Bib? Sate dong. Wah, sindrom dingin tuh enak banget makanannya, sate, durian. Pokoknya sindrom dingin tuh bahagia kalau suruh makan makanan ya. Kria Busana. Tanya sindrom dingin makanannya apa ya? Enak lah sate ya. Makanannya sate. Di sini lagi panas loh ya. Di teman-teman panas nggak? Gitu. Ya, nanti untuk lebih jelas ya makanan itu tetap disesuaikan dengan keluhannya. Kalau ada keluhan. Kalau nggak ada keluhan, saya badannya sehat. Iseng-iseng nih dicek tensinya. Tensi saya mana ya? Di dalam ya, di dalam. Teman-teman yang punya tensi aja sekarang, nanti dikirim fotonya ke sini. Misalkan kita sedang, misalkan tensinya di sana ternyata di alat-alat pekam ya, nantilah ya Pak Tabib sepil nanti ya. Misalkan kita sedang iseng nih, badan kita nggak ada rasa apa-apa, Kalimantan hadir, bagus Kalimantan hadir. Kita iseng-iseng mau cek tensi, tensi saya ternyata lembab. Nah, kita mau pola makan nih, pola makannya yang sesuai apa? Ya, bagus gitu. Tapi kalau ada keluhan khusus, entah perutnya sakit, entah lututnya linu-linu, entah pinggangnya kalau bangun, kayak orang, ya kakek-kakek ya padahal masih muda. Mahasiswa non reguler tabib. Oh iya Pak Rahmat, mahasiswa non reguler AAT ya. Misalkan pinggangnya sakit dan sebagainya. Nah, berarti kan selain sindromnya yang diperhatikan, maka gejala penyakitnya juga tadi harus diurusin juga. Nah, bagaimana makanan, sayuran, minuman yang sesuai sindrom gitu. Nah, sebenarnya sih di buku ini sudah Pak Tabib tulis ya. Cuman kan kalau dari materi yang seminar semalam itu kan memang belum sampai ya, bedah bukunya belum sampai. Nah, di sini ada nih. Itu tapi kacanya mirror kameranya. Ini kamera depan. Ini ada tabelnya, rumus-rumus makanan sesuai sindrom. Pak Tabib coba bacakan ya. Sindrom panas. Sindrom panas itu panas luar, panas dalam. Taunya dari mana? Ada rumus tensinya pokoknya. Yang belum ikut seminar, Pak Tabib sarankan beli bukunya dulu aja. Nanti ketika beli bukunya kan masuk grup tuh. Nah, di grup boleh tanya-tanya nanti. Sindrom panas contohnya, sistoliknya itu contoh ya, yang belum ikut semalam biar tahu. Yang semalam ikut ya, insya Allah udah paham. Contohnya 150, tekanan darahnya per 100, detak jantungnya 110, sistolik tinggi. Oh bener Pak Rahmat, tinggi semua, nggak cuma sistoliknya aja. Kalau sistoliknya aja nanti detak jantungnya rendah, ya berarti nggak panas ya. Contoh nih panas, buah yang dianjurkan untuk dimakan kalau sindromnya panas, buah mentimun, ya, buah delima, buah semangka, buah melon, itu contohnya. Oh ya, buah delima ada pengalaman menarik nih. Pokoknya yang sudah hadir di live-nya Pak Tabib penuh ilmu. Ya, jangan keburu keluar dulu. Banyak ilmunya di sini. Gria Busana 110 per 100, detak jantung 68. Ini sindromnya panas lembab. Sindromnya lembab ya. Sindromnya lembab. Gria Busana yang ngirim tensi ini, si pasien ini laki apa perempuan? Ini panggul sebelah kirinya naik sebelah dia. Panggul sebelah kirinya naik. Makanya dia, kalau perempuan ini haidnya bisa bermasalah, haidnya nggak teratur, atau kalau haid sakit. Kalau perempuan, ini laki apa perempuan saya nggak tahu. Nah itulah butuhnya kalau konsultasi ada keterangannya. Jadi kita kan mau baca laki apa perempuan ya.
Hello Ayu, hello. Hello Ayu. 118/8177. Sindrom apa ini, Beb? Lembab. Ya, lembab tapi masih oke lah, ya. Lembab tapi masih oke. Karena apa? Dia mendekati angka standar, mendekati sindrom hangat. Jadi kalau Hello Ayu, kalau tensi ini ada keluhan-keluhan, berarti keluhan itu efek kecapean, salah makan, ya, atau lagi stres gitu, bukan masalah serius di badan. Karena ini lembab tapi lembabnya baru tahap awal. Laki 63 tahun, Gria Busana laki 63 tahun. Ini sindrom berarti ini orangnya sudah lama istirahat ya, semacam kayak udah banyak duduk saja gitu ya, atau mungkin pensiunan yang bed rest gitu ya. Soalnya dilihat dari tensinya, ini orang sudah lemah ototnya si kakek apa nenek ini ya. Oh, kakek. Si kakek ini sudah lemah ini ototnya, pinggangnya juga sudah sering sakit-sakit itu. Ada penyempitan di lumbar. Ya, begitu Gria Busana. Lumbarnya sempit itu, sering sakit itu pinggangnya. Lembab akibat makanan ya, bisa makanan, bisa lingkungan, bisa pola pikir. Jadi penyebab itu macam-macam, banyak banget. 102 bed rest. Wah, bener Gria Busana, cocok. Sudah pas kan ya analisis saya ya. Dia orangnya bed rest karena sudah ototnya melemah, dari tensinya kelihatan ototnya melemah, kemudian itu pinggangnya sudah menyempit itu, makanya dia susah jalan, kalau jalan sakit. Atau kalau orangnya itu sholat buat ruku, aduh sakit pinggangnya. Itu Gria Busana. Kalau analisis saya benar, dan tepat, Gria Busana saya sarankan masuk ke ini, lihat di atas itu ada nomor saya, bisa disimpan nomor saya di bio itu, atau itu ada link itu ya, link itu diklik, nanti ada di dalamnya ada WA, di WA saja. Tujuannya apa? Ya barangkali mau lebih intens mau tahu kayak apa penanganan dan solusinya gitu. Saya lanjut dulu ke Gria Sehat. 126/97 detak jantungnya 77. Wanita usia 31, keluhannya sakit kepala. Ini kan masuknya lembab ya. Sakit kepala 77. Ada non medis soalnya ini, Pak. Dia diastoliknya 93. Kalori dalam tubuhnya itu lebih banget itu. Cadangan kalori dalam tubuhnya itu lebih. Biasanya kalau cadangan kalori dalam tubuhnya lebih, itu tandanya genetiknya tinggi. Nah, orang kalau genetiknya tinggi, itu ada indikasi non medis. Dari jalur ibunya ke atas. Dari ibunya, kakeknya, pokoknya dari ibunya ke atas. Coba dikonfirmasi, ada nggak semacam kayak, kalau punya firasat itu, kalau punya feeling ya, kalau punya feeling sering tepat, coba ditanyakan kayak gitu apa enggak. Contohnya begini, lagi punya pikiran, feeling gitu, biasanya feelingnya itu sering tepat. Pak Gria Sehat Ahmed ya, coba ditanya dulu, feelingnya sering tepat apa enggak. Ini soalnya saya lihat dari angkanya itu ada indikasi non medis. Ya teman-teman ya, saya melihat angkanya ya, bukan melihat jinnya atau setannya itu, saya melihat rumusnya. Bismillah Beb, Bismillah juga Pak Hindri Hisam, Pak apa Bu, nggak tahu. Raga Emas ngirim mawar, oke. Yang katanya tadi duit 150 ya, mawar ya. Mawar. Pak Rahmat ngirim mawar lagi. Berarti kalau mawarnya banyak, gajian dong saya ya. Nggak apa-apa lah, anggap-anggap aja. Terima kasih ya yang sudah ngirim mawar, Masya Allah. Baik, teman-teman, mau ngirim mawar nggak apa-apa kalau mau konsul ya. Saya bukan yang kalau ngirim mawar saya ngasih apa, kalau ngirim donat saya ngasih apa, bukan yang gitu. Saya lihat sih ada yang ngasih donat terus hostnya ngapain itu, enggak gitu. Pokoknya konsul aja. Mau ngirim mawar lah, mau ngirim melati apa kenanga ya silakan.
Saya baca dulu ya Pak Indri Hisam, 176 per 109, detak jantung 76, wanita usia 41 tahun, Beb. Pak, ini ada kaki sebelah kiri atau kanan ada nyeri nggak dari pinggang ke bawah, Pak Indri Hisam? Ada nyeri nggak dari pinggang menjalar ke bawah gitu? Soalnya ini ada indikasi saraf kejepit, Pak, dari tensinya. Sindromnya panas lembab ya, panas lembab. Jadi dia tubuhnya itu sindromnya panas, tetapi karena ada sumbatan-sumbatan di bagian tubuh yang mengendap, akhirnya menjadi lembab. Ya, ini panas lembab. Sindromnya panas lembab, Pak Hindri. Coba dicek dulu, bener nggak? Ditanyakan bagian kaki, pinggang ke kaki, ada nyeri-nyeri nggak? Mau kiri apa kanan nggak apa-apa, tanyakan aja. Bekam wanita 114 per 66, detak jantung 90, wanita 43 tahun. Lembab ini ya, lembab. Coba ditanya bekam wanita, sesak, sering sesak napas enggak kalau capek, napasnya pendek enggak kalau capek, gitu. Soalnya ini ada indikasi hipodiastol, biasanya sesak napas pendek biasanya. Pak Rahmat ngirim mawar lagi. Thank you Pak Rahmat. Makasih mawarnya. Nanti ajarin saya cara ngambilnya ya gimana, saya nggak tahu. Ada di pinggang, Beb. Kalau kaki kanan tumit sakit. Nah, Pak Hindri Hisam, bener kan analisisnya? Masalah ada di pinggang itu, kalau kaki kanan tumit sakit. Kalau kaki kanan di tumitnya, iya. Kalau tumitnya sakit kan sesuai dengan sindromnya tadi, panas. Jadi bagian tumit itu nyeri, itu bagian tumit itu nyeri. Nah ini di pinggangnya, bener Pak, karena apa tadi? Jadi saya jelasin gini ya, tensinya yang dikirim Pak Hindri Hisam tadi. Di situ ada panggul sebelah mana tadi? Saya lupa, saya harus naik lagi nih lihat tensinya. Oh, panggul sebelah kanan ya. Panggul sebelah kanannya itu kan naik sebelah. Nah, faktornya saya nggak tahu. Entah dulu pernah jatuh lah, kena benturan lah, apa saya nggak tahu kan. Itu nanti perlu saya tanya langsung gitu. Intinya panggul kanannya itu naik kayak gitu. Nah, akhirnya ketika panggul kanan naik itu kan jadi nggak sejajar, naik sebelah. Ketika naik sebelah, tulang pinggangnya itu kan jadinya kan melengkung. Awal mula sih nggak apa-apa, tapi karena sudah terakumulasi lama sekali, itulah yang menyebabkan sakit itu tadi, Pak Indri Hisam. Nafas pendek, bekam wanita pas ya. Kenapa? Saya menganalisis ada hipodiastol, napasnya pendek, pas ya, udah dijawab pas. Segera diobatin karena hipodiastol akan mengarah kepada gagal jantung ya, segera diobatin. Bekam wanita, kasih tahu pasiennya segera diobatin. Yang konsul tarik comal saya, Beb, biar fokus. Yang konsul tarik comal, Raga Emas. Siapa ya Mas Raga Emas? Agak lupa saya. Yang konsul tarik. Nanti mungkin saya ingat. Sekarang lupa dulu lah, nggak apa-apa. Sinsex, aduh, Sinsex ini namanya laki apa perempuan ya? Tekanan darahnya 118 per 90, detak jantung 86, laki-laki 44 tahun. Oke. Seperti yang tadi saya tanyakan ke Pak Ahmad, ya, Pak Sinsex, akun Sinsex ini coba ditanya yang punya tensi itu, kalau punya feeling kayak gitu, sering tepat apa enggak? Kalau punya feeling, punya pemikiran, itu sering tepat apa enggak? Ditanya dulu ya. Tanya dulu, nanti jawabannya dikirim lagi ke sini. Saya analisisnya nanti, kalau sudah pertanyaan-pertanyaan saya udah kejawab, nanti saya analisis. Obatnya apa, Beb? Boleh dipekam, Bu bekam wanita yang hipodiastol tadi ya. Boleh dipekam, tapi nanti untuk lebih lanjut, nih, hubungi saya untuk ramuannya. Karena kan saya nggak pasang jual ini, saya kan nggak jualan ya di live ini ya. Nggak ada keranjang-keranjang kuning atau apa gitu ya. Jadi untuk konsultasi ramuan masuk ini, hubungi saya ya. Hubungi saya di atas itu. Ada nomornya atau masuk ke link itu juga boleh. Ya, si pasiennya suruh konsul sendiri aja nggak apa-apa. Bilang dapat dari live gitu. Kalau nggak bilang dapat dari live TikTok itu nanti bayar konsulnya. Ya,
konsulnya bayar. Bilang aja dapat live dari TikTok kayak gitu. Screenshot ini ya. Screenshot, nanti kasih ke saya, nomor ke saya. Nggak bayar nggak. Saya kasih tahu ramuannya aja kalau mau beli. Pak Rahmat, bagaimana ini Master? Yang mana ya Pak Rahmat ya? Naik online maksudnya. Oh iya. Kriya Busana. Naik online maksudnya. Comal. Comal Pemalang ya. Mawar saya udah berapa tadi teman-teman yang ngirim ya? Kok udah nggak kelihatan tulisannya lagi? Ya, adanya tulisan terima kasih gitu. Saya cek dulu. Oh, 4 dan 1, 5 ya. Mawarnya ada 5. Mawarnya ada 5. Nah, 5 saya lihat tadi udah habis, saya tulis saja 99. Kadang bib feelingnya tepat. Oke. Saya jawab ya, kadang bib feelingnya tepat. Tensinya tadi naik ke atas nih. Jadi begini, ini ada jalur genetiknya yang kuat ya, jalur genetiknya yang kuat, kebetulan jalurnya dari genetik ibu nih. Dia memiliki jalur genetik yang kuat. Ini laki-laki 44 tahun. Orangnya, saya nggak tahu latar belakang ya, karena ini konsultasi online. Orangnya itu cerdas. Orangnya cerdas. Saya nggak tahu beliaunya itu sekolah apa tidak. Kalau sekolah, dia lebih cerdas lagi. Kalau tidak sekolah, maka dia nanti skillnya. Karena kan EQ-nya kan kurang kalau nggak sekolah, tapi skillnya, main di skillnya. Misalkan jadi tukang, bagus kerjaannya. Jadi apa namanya, penjahit gitu, bagus desainnya. Intinya dia skillnya bagus. Skillnya bagus. Karena apa? Dia membawa genetik soalnya. Nah, ini juga meskipun dia bagus, tapi dia membawa gangguan nasab dari jalur orang tuanya. Jadi ada gangguan non medis juga. Genetik imun ya, Mas Alex. Iya, genetik imun betul, Mas Alex. Mas Alex ini siapa? Mahasiswa yang mana ini? Kok tahu genetik imun? Betul, itu di kelas kita masuknya materi genetik imun itu. Hello Ayu, lagi nih. 216/97 tensinya, tekanan darahnya. Detak jantungnya 84, sering sakit pinggang. 97 dikurangi 84 berapa ya? 13 ya? Oh, kalau 13 masih aman pinggangnya. Ini sakitnya karena apa? Lah, ini nggak ada umurnya ya, Hello Ayu ya. Umur berapa ya? Coba dilengkapin dong, umurnya sama gendernya, laki apa perempuan. Kalau cuma sakit pinggang sama tensinya aja, saya bingung nih. Coba umurnya. Ini sindromnya panas lembab soalnya. Sindromnya panas lembab ini. Tapi umurnya saya nggak tahu. Saya Pak Ali, Pak Ali. Bener aja Pak Ali. Pak Ali genetik imun. Pantas bisa tahu orang genetik imun juga. Orang itu tensinya mirip punya sendiri ya Pak Ali ya. Pokoknya orangnya kreatif. Kalau genetik imun itu orangnya kreatif, cerdas. Kalau dia sekolah ya EQ-nya bagus. Kalau dia pelampiasan ke skillnya bagus. Kalau dia pelampiasannya ke seniman, bagus senimannya. Itu genetik imun tuh. Nah, di apa namanya, di contoh rumusnya itu tadi yang teman-teman tanyakan itu kayak begitu rumusnya. Caranya lihat ada gangguan nasab gimana, Beb? Mudahnya begini ya. Yang dilihat itu bukan jinnya ya, karena saya nggak bisa melihat jin. Jadi cara taunya gangguan nasab itu lihatnya dari genetiknya. Genetik imun itu tadi yang disebut Pak Ali. Genetik imun. Lah genetik imunnya itu bagaimana? Aduh, ini yang harus masuk kuliah ini, karena penjelasannya lama. Dijelasin di sini nggak bisa, ya. Nanti masuk ke kuliah aja, ya.
mau non reguler apa yang reguler ya nggak ada masalah. Adakah pelatihannya Bib, terutama daerah Bekasi atau Jakarta Pak Hindri? Pelatihannya online Pak, kita ada sekolahnya itu ya, Akademi Analis Tensimeter, ada sekolahnya, kuliah ya, ada yang program reguler ya, jadi sekolahnya 1 tahun, ada yang program non reguler. Non reguler itu ya programnya terserah dia, karena dia kan membayar sesuai materi, bayar satu materi gitu. Jadi selesainya mau 1 tahun 2 tahun juga nggak ada masalah, terserah bayarnya sesuai apa namanya rizkinya masing-masing. Karena mungkin kan pendapatannya nggak tetap, jadi nggak bisa tiap bulan bayar SPP. Tapi kalau mampu bayar SPP tiap bulan, masuk reguler. Karena reguler itu bimbingannya langsung, ada Zoom-nya langsung. Begitu Pak Hindri Hisam. Kalau dirasa analisis saya tadi sesuai dan seterusnya, berarti kan ilmiah apa yang saya baca itu sesuai. Nah, itu tinggalkan penjelasannya. Kenapa kok saya bisa tahu ini kan itu yang penjelasan itu di kuliah ya, nggak bisa saya sampaikan sekarang. Pak Hindri Hisam bisa hubungi nomor saya untuk lebih lanjut di bio. Perempuan umur 60-an. Oh, Bekam Ayu. Bentar, Hello Ayu kok Bekam Ayu. Sering sakit pinggang umur 60-an. Hello Ayu, ini neneknya, karena umur 60 saya sebut nenek aja ya. Ini neneknya masa mudanya tuh aktif sekali. Dia kerjanya full. Bahkan mungkin dia milih nahan lapar supaya bisa kerja, atau nunda makan supaya bisa kerja. Ini masa mudanya dia pekerjaannya sangat ekstra luar biasa demi keluarga. Jadi di masa tua ototnya mengalami inflamasi. Ini ototnya mengalami inflamasi yang menjadikan sakit pinggang. Ini karena akumulasi dari masa muda. Ya, bener nggak kira-kira nih? Kalau bener ya disayang ini neneknya. Soalnya ini perjuangan untuk keluarga dulu luar biasa. Ini bukan orang yang duduk-duduk menikmati harta ini orang yang bekerja keras. Kalau bener ya disayang-sayang ini orangnya. Dulu berjuang untuk keluarga. Pola makannya apa? Pola makannya tadi ini di buku ini udah lengkap ya pola makannya ya. Kalau untuk pola makan di buku ini cukup. Kalau pola penanganan lah harus konsul langsung gitu saya. Pola makanan di sini ada. Saya sarankan beli buku ini aja ya supaya lebih detail. Nih saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh tabel. Jadi pola makan itu saya buatkan di tabelnya ada. Terus saya buatkan dalam bentuk kayak begini. Sindrom panas, makanannya ini. Sindrom dingin, makanannya ini. Per sindrom ada. Saya buatkan satu tabel, semua sindrom juga ada untuk memudahkan. Berarti tadi kan Hello Ayu sindromnya kan panas lembab ya. Saya cari coba. Panas lembab. Sebentar. Saya lupa ya di halaman berapa itu. Panas. Ah, ini panas lembab. Ada panas lembab ya. Di buku ini sudah saya kasih tulisan, ada kunyit segar 1 cm. Ini untuk inflamasi ototnya tadi. Saya bilang karena dia sudah dari muda, si neneknya ini ototnya bermasalah. Itu. Mawarnya kosong lagi, teman-teman. Ya. Nggak usah diisi ya, nggak usah diisi mawarnya. Kalau mau ngisi isi aja, tapi nggak usah saya suruh ya. Terserah aja yang mau ngisi ya. Jangan diisi ya. Biarin aja itu mawarnya. Saya cuma lihat. Tapi nggak apa-apa sih kalau diisi. Masa mau diisi nggak boleh ya. Kunyit segar 1 cm, ketumbar setengah sendok teh, lengkuas 1 sendok makan dikeprek, daun salam 2 lembar, serai 1 batang, dikeprek juga, rebus dalam 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Ini minuman pendamping, bukan pengobatan utama. Kalau pengobatan utama ada ramuan khusus, ya. Cara minumnya, minum hangat-hangat pagi dan sore.
Ramuan ini bermanfaat untuk mengeringkan lembab sambil mendinginkan sisa panas di luar. Sangat cocok untuk penderita yang aktif dan sering merasa lemas atau tidak stabil, termasuk yang pinggangnya sakit itu. Hello Ayu, hubungi aja ya nanti kalau mau beli bukunya ini. Jaza khairan Bib dan Pak Rahmat Hindri Hisam wa iyakum wa jazakumullah khair. Sinsex, nah, sinsex gitu ya bacanya ya. Benar Bib, orangnya itu semua bisa, satu orang bisa kerjakan banyak skill, betul ya, betul, jempol. Tepat analisis saya. Ya, itulah keuntungannya belajar analisis tensimeter, teman-teman. Jadi, dunia digital ini makin rame. Nah, coba dari dunia kesehatan yang mengikuti dunia digital. Ya, ada nggak yang lain? Kalau belum ada, ya gabung sama saya. Jadi begini enaknya. Ya, baca tensi orang, langsung bisa tahu masalahnya gini. Itu kan bisa untuk kerja dari rumah, ya. Kerja dari rumah. Ini lama-lama saya nge-lab terus kalau kayak gini. Ya, kalau nge-lab ada cuannya, lama-lama saya nge-lab ini. Ya memang tujuannya bantu orang jarak jauh, ya nggak apa-apa kan nge-lab juga. Mau kasih mawar lagi silahkan, nge-lab biar nge-lab gitu ya, nge-lab. Benar kata Sinsex ya, Sinsex orangnya itu semua bisa, multi talent memang, rumus genetik itu multi talent gitu. Tapi Pak, ada kelemahannya orang multi talent itu. Kelemahannya apa? Ya karena ada gangguan non medis tadi. Jadi dia masalahnya pencernaan. Perutnya sering bermasalah itu Pak Sinsex. Ya, orangnya sering bermasalah itu perutnya. Kadang selangkangannya juga gatel-gatel. Teman-teman, ini ada peringatan live-nya mau berakhir 4 menit lagi. Apa benar kalau live itu di waktu ya? Apa gimana? Coba dikasih tahu. Ini kayaknya masih banyak yang baru gabung kok. Coba di komen ya. Kok barusan ada keterangan 4 menit lagi selesai. Kasihan yang baru gabung nih. Belum kejawab juga pertanyaannya. Bang Tabib dari mana Bang? Saya tinggal di Purwokerto, Banyumas Ibu. Ibu apa Mbak ya? Mau juga kalau ada kelasnya Bang? Iya, oke Lia, lihat ini Lia. Ada bio saya, nomor saya, masuk aja ke situ Lia. Hubungi aja. Mau masuk kelas boleh. Nanti saya ada grup pembinaan juga kok. Ya, Bib saya pengen belajar dong tipis-tipis, tapi belum mampu kuliah. Nggak apa-apa, masuk grup binaan saya aja. Saya mau pinter Bib, kayak Tabib bisa baca, kuliah aja. Terserahlah maunya yang mana. Kayak saya baca punya Pak Sinsek tadi itu, cuma baca dari tensi udah tahu ini itu. Kan enak banget itu kalau dipakai untuk kerja terapis zaman sekarang ya. Belum ada kan yang lain lagi. Tepat sekali kata Pak Sinsek. Tepat sekali, bismillah. Saya screenshot dulu buat testimoni. Nggak apa-apa ya. Itu. Bentar. Jadi memang orang-orang yang seperti ini ya ada juga genetik imun yang enggak lah. Cuma kan saya lihat tadi punyanya Pak Sinsek itu memang masalah di lambung juga tuh pencernaannya. Pak Sinsek nanti kasih tahu orangnya, entah Anda sendiri gitu ya. Hubungi saya, minum ramuan pencernaan ya untuk detok ya, untuk detok. Nanti kalau minum ramuan pencernaan kan saya rukyah dulu ramuannya. Biasanya nanti ada pembuangan atau perutnya agak panas kayak itu, biarin aja. Itu proses pembersihan ya, proses pembersihan. Karena kalau nggak gitu nanti dia multi talent nih, pinter semuanya kayak gitu. Tapi nanti ada kesombongan di hatinya kalau nggak dibersihkan kayak gitu. Jadi dibersihkan ya, hubungin orangnya, suruh hubungin saya, dibersihkan pencernaannya. Obatnya apa Bib untuk perut? Ya itu tadi ada tonik pencernaan. Ada ini tonik pencernaan ya. Ini sih yang biasa. Kalau nanti mau ramuan yang di atasnya ini bisa saya racikkan juga. Ini kan yang paling biasa ini. Yang paling biasa.
Jadi saya kalau ngeracik ramuan teman-teman itu saya lihat dulu dari tensinya, baru saya racik, makanya ramuannya itu pas. Ramuannya makanya pas nanti. Kalau ada yang sudah WA saya, ya saya jawab nanti ya, HP-nya masih dipakai nge-live ini soalnya, belum bisa buka HP. Izin keluar dulu Ustadz, ada udzur. Oke, ya, enggak apa-apa Pak Raharjo. Tap-tap aja yang banyak, habis itu keluar. Kalau tap-tap layar fungsinya buat apa sih ya, teman-teman ya? Terus apa gitu dapatnya kalau tap-tap layar itu? Maklum orang tua nggak tahu. Ada yang konsol lagi, dikirim angka tensinya, digital ya, tekanan darahnya, tekanan sistolik, diastolik, kemudian detak jantung ya, dikirim. Sama jangan lupa umurnya sekalian keluhannya. Tekanan darah, umur, keluhan itu wajib 3 tuh. Kalau enggak disertakan semuanya nanti saya ini lagi, tanya-tanya lagi. Itu kalau di atas itu di atas nama saya ada tulisannya 4600K lope itu apa? Hasil dari apa itu? Teman-teman, pada jago-jago main TikTok ya. Nah, saya nih baru main-main TikTok nih, edukasi-edukasi kayak gini. Bermanfaat nggak teman-teman saya edukasi kayak gini? Kalau bermanfaat ya ada waktu saya live untuk bantu-bantu konsultasi. Gratis juga kan kalau konsultasi di sini. Kalau langsung sih boleh berbayar tapi ya. Screenshot kalau yang konsul dari sini terus mau ke pribadi gitu screenshot terus ini tanya saya dapat dari TikTok Bib kayak gitu nanti nggak diminta bayaran. Nggak diminta bayaran. Nggak diminta administrasi gitu. Karena nggak masuk ke data ya. Kalau masuk ke data ya harus ada administrasi dong. Nggak masuk ke data. Sangat bermanfaat, Bib. Terima kasih Pak Indri Hisam. Salam kenal Pak Indri Hisam. Pak ya. Pak kali ya. Salam kenal Indri Hisam. Karena akun-akun TikTok jadi saya sebut langsung namanya aja ya. Mohon maaf kalau ternyata Bapak atau Ibu saya bukan bermaksud tidak sopan ya. Saya baca sesuai nama akunnya aja lah karena saya kan nggak kenal. Oke, Hindri Hisam, supaya lebih bermanfaat, monggo silaturahmi ke saya. Itu ada online konsultasi online itu di atas itu. Konsultasi online, silaturahmi online itu bisa nyambung ke situ. Bermanfaat, Bib, kata Gria Sehat Ahmad. Alhamdulillah kalau bermanfaat. Tiap langkahnya semoga diridhoi Allah gitu. Oh, saya baru paham nih, baru ingat nih. Jadi yang ngasih mawar itu semacam kayak nyawer gitu ya. Ya, teman-teman yang ngasih mawar itu nyawer gitu ya. Jadi saya disawer gitu. Pantas ya, pernah denger itu live-nya siapa tuh yang jalan kaki ke Mekah itu ya disawer paus atau apa gitu. Oh, berarti itu disawer ya, dapat duit nanti dari situ. Alhamdulillah kalau Allah kasih rezeki dari arah mana saja, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting kita cari jalur halal ya. 5.000 yang sudah ada lope-lopenya itu, berarti yang tap-tap layar kali ya. Ayo silakan tap-tap layar lagi. Kalau tidak ada yang bertanya lagi ya Pak Tabib akan coba ini apa namanya bahas-bahas lagi yang di buku tadi barusan masalah sindrom itu ya. Sindrom. Tadi sampai di mana? Tadi sampai di mana belajarnya ya? Baru masalah sindrom ya? Tentang apa itu sindrom gitu. Kira-kira udah jelas belum apa itu sindrom? Ntar dilanjutkan materinya nggak paham lagi. Udah paham belum ya? Semoga paham lah ya. Pertanyaan saya Master, yang mana Pak Rahmat?
tulis lagi aja, udah kelewat ke atas kali. Tulis lagi Pak Rahmat, pertanyaannya yang apa? Yang lengkap ya, coba kalau ada konsol ya ditulis juga umurnya sama jenis kelaminnya. Nggak apa-apa Pak Rahmat, ditulis lagi aja, nggak usah bersedih, tenang. Saya tetap mencintai kalian semua sebagai saudara. Tenang aja. Saya jawab insya Allah. Tadi udah kelewat ke atas yang mungkin terlewat ya. Tulis lagi Pak Rahmat, keluhannya, tensinya, terus kenapa gitu. Teman-teman, bukunya nggak ada di online ya. Buku ini nggak ada di online, belum saya taruh di online. Kalau teman-teman lihat di showcase saya ini, di keranjang saya, yang apa yang saya jual, itu kan affiliate. Saya baru nyoba-nyoba juga tuh fitur affiliate itu. Belum juga ada pembelian di situ. Ditulis lagi Pak Rahmat. Udah tadi Master berulang kali, tapi nggak kebaca. Tulis saja, mumpung yang bertanya sepi, nggak ada orang, nanti bisa langsung kelihat. Kalau tadi kan saya lagi menjelasin, terus kelewat gitu. Ini mumpung lagi nggak ada yang tanya, jadi tulis saja. Di showcase saya itu, teman-teman kalau banyak yang tanya rekomendasi beli tensi yang bagus apa, itu di showcase saya ada, tinggal dibeli aja. Alat bekam juga ada, saya sediakan alat-alat bekam yang harganya ekonomis tapi bagus, ada di showcase saya, bisa dicari-cari. Buku-buku bekam juga ada, tapi kalau buku ini nggak ada. Karena apa? Ini buku kan karya saya, tulisan saya. Jadi hasil petualangan saya untuk menemukan rumus sindrom itu, hasil penelitian. Nah, ini belum ada di online, jadi langsung beli ke saya. Hubungi aja itu. Beb, makanan yang bagus untuk hipodiastol apa? Jadi ke sindromnya dulu ya, kembali ke sindromnya dulu. Tadi sindromnya itu apa? Nah, nanti lihat di bukunya ini untuk pendampingnya, untuk makanan pendampingnya di buku ini. Jadi ramuannya apa di sini? Misalkan ada suruh makan daging ayam kah? Apa suruh ikan asin lah? Atau apa, kan di sini sudah ada semua. Nah, itu nanti untuk pola makanannya ikuti panduan di sini. Kalau untuk ini apa namanya, untuk pengobatan utamanya ya nanti lewat jalur khusus aja biar ramuannya lebih pas gitu. Nah, sindrom lembab ya, kalau untuk ini, kalau untuk penentuan ramuannya nanti dari buku aja ya. Di buku banyak banget. Ini saya kasih beberapa contoh. Jadi bukan cuma sekedar makanan panas dingin yang sudah saya sediakan di sini, ada tabel sayuran, ada buah-buahan, ada hewan ya, daging-dagingan, bahkan ada rempah ya, rempah-rempah bumbu dapur gitu. Bisa lah digunakan. Cuma kalau ramuan di sini kan panas dingin gitu ya. Lah nanti tinggal dikombinasikan aja. Cara kombinasinya juga di belakang sudah saya tulis di sini. Begitu. Pak Rahmat, halo Pak Rahmat. Ayo, katanya mau ditulis ulang, saya tunggu. Mumpung sepi nih Pak Rahmat, jadi bisa saya baca langsung tensinya. Masih adakah Pak Rahmat di situ? Kirim tensinya, foto tensinya, konsultasi online, atau yang belum punya tensi, nggak apa-apa, keluhannya aja disebut, keluhannya sama umurnya. Terus sakitnya udah berapa lama. Kayak tadi siang begini ya, ada yang konsul, Beb, ibu saya kepalanya sering sakit, kalau ngeluarkan ingusnya bau gitu. Dikirimlah foto monitor yang di ruang ICU itu, di ruang IGD ya, di ruang IGD itu. Nah, di monitor ruang IGD itu ada tensinya di situ, ada angka tensinya. Nah, saya baca tensinya, oh ini sinus, ada sinusitis gitu. Ada sinus. Sindrom lembab. Nah, ada sinus. Akhirnya begitu sudah ketahuan ada sinus, keperawatan kah? Enggak kah? Ini
ngeners. Ngeners. Ini larinya ke pengobatan tradisional. Cuma kita menggunakan tekanan darah sebagai jalur untuk membaca kondisi tubuh. Karena tekanan darah paling vital ya. Kalau si siapa Kak Ngeners ini lihat scroll ke atas dari teman-teman yang sudah konsul tadi dengan mengirim tensinya ya, alhamdulillah banyak yang akurat tadi, banyak yang tepat. Jadi boleh bersama saya itu boleh belajar sebagian, mau belajar sebagian tentang ilmu-ilmu analis tensi boleh ya. Misalkan hanya membahas tentang beberapa jenis-jenis pembahasan kayak saraf kejepit, kayak rumus panduan bekam gitu. Itu semuanya kan menggunakan rumus tensi itu. Saya juga membuat rumus panduan bekam supaya bekam itu selamat, aman gitu. Berawal dari begini. Ada orang curhat ke saya, katanya begini, saya bekam orang habis asar bib. Nah, habis isya dia lemes, dibawa ke rumah sakit, ternyata jam 10 meninggal katanya. Bekam di mananya Pak? Saya tanya. Di bagian kepala gitu. Ternyata si pasien itu nggak jujur, ditanya ini itu, dia nggak jujur. Ya, dijawabnya lah kemudian ternyata baru diketahui si pasien itu begadang sudah 3 malam. Dipekam sama si teman ini, meninggal. Nah, takdir itu milik Allah ya teman-teman ya. Tapi secara hukumnya berarti kan ada ketidaksiapan dari diri terapis itu, ada ketidaksiapan ilmu. Kenapa kok membekam di kepala? Memang tidak tahu, memang kasusnya tidak tahu karena si pasien tertutup, tidak tahu. Tapi setidaknya kalau teman-teman itu menguasai ilmu analisis tensi, itu kan dilihat dari tensinya aja, ada standarnya. Angka tidak boleh dibekam itu apa? Sehingga kalau orang itu begadang pun, begadang, itu kan akan merubah angka tensinya. Nah, itu nanti akan kelihatan rumusnya itu, ini boleh dibekam apa tidak, gitu. Nah, kalau belajar ilmu ini lebih dulu, setidaknya nanti kalau mau membekam orang itu akan lebih sesuai, akan lebih pas, kayak gitu. Nah, maka dari itu saya bikin buku, ada videonya juga pelatihan, tinggal nanti di apa namanya dilihat, dibeli kalau mau beli buku bukunya itu pelatihannya gitu. Jadi di dalam video itu sudah saya sebutkan beberapa panduan-panduan angka tensi sekian per sekian ini boleh dibekam, sekian per sekian nggak boleh dibekam. Berikut dengan alasan-alasannya, dengan analisisnya sudah saya sampaikan di video itu. Dan alhamdulillah banyak terapis bekam setelah melihat video itu mereka lebih paham. Jadi nggak serta-merta ada orang mau minta bekam langsung dibekam. Nah, ini ternyata dampaknya luar biasa dari penemuan rumus itu. Nah, silakan kalau ada teman-teman juga yang mau belajar kayak gitu. Jadi kelas saya itu nggak 100% tentang akademi analis tensimeter yang teman-teman tuh harus belajar 1 tahun. Itu enggak. Ada yang kelas itu pecahan-pecahan, bisa diikuti siapa aja. Mas Alex, autoimun usia 9 tahun, keluhan di kulit keluar seperti kurap sudah 1 tahun, belum dapat tensinya. Nah, saya dapat kasus ini, umur 8 tahun, orang Magelang, Mas Alex. Ini sih kayaknya udah fix sih, seperti kasus saya. Ya, jadi kulitnya itu kayak keluar koreng ya, di kakinya itu ya. Ikut kelas tensi boleh dibekam, gimana caranya? Hubungi itu, ada nomornya di atas, hubungi aja. Nanti ada ininya, kelas untuk panduan tensi terapan namanya, panduan tensi terapan bekam. Angka ini boleh bekam, ini boleh enggak gitu, ada panduannya. Betul kata Mas Alex. Iya, itu autoimun saya kok lupa ya. Lupa. Nanti saya buka WA-nya lagi. Jadi ada jenisnya, Pak. Itu iritasi darah, Pak, pembuluh darah. Autoimun itu iritasi pembuluh darah. Tanpa dikorek garuk ya, itu pembuluh darahnya iritasi sehingga terjadi seperti koreng. Yang seperti ini nggak boleh dibekam nih. Nggak boleh dibekam. Saya sempat mengedukasi beberapa teman, tidak semua autoimun boleh dibekam.
Alhamdulillah saya didebat. Alhamdulillah saya didebat ya. Hasil di debat itu ya tandanya berarti ya pro kontra lah tentang ilmu saya. Kalau saran saya jangan dibekam lah. Pokoknya kalau saran saya itu saya memberikan kehati-hatian untuk teman-teman semuanya ya. Silakan boleh dikerjakan apa enggak ya terserah. Itu iritasi pembuluh darah, Pak. Pengobatannya nanti dengan divaskularisasi sama dikasih ramuan. Bentar teman-teman, ada yang mau saya ambil. Jadi selain tadi panduan rumus tensi untuk bekam itu, mana yang boleh bekam, mana yang boleh tidak, saya juga kan mendapat konsultasi nih dari para terapis bekam kan ya. Beb, kalau penyakit ini titiknya di mana? Beb, kalau penyakit ini titiknya di mana? Kayak gitu. Nah, saya daripada menjawab satu-satu, saya bikinkan peta bekam. Teman-teman tahu peta kan ya? Peta itu kan untuk mencari alamat biar tepat sasaran. Nah, biar mengambil titik bekamnya itu nggak salah titik. Nah, ini saya bikin peta bekam nih. Ini petanya kayak begini. Ya. Ini karya saya sendiri. Karya-karya sendiri itu karya-karya saya nggak jiplak mana-mana, semuanya karya saya sendiri. Ini karya sendiri, ya. Ini karya saya. Ini yang bentuk poster, tinggal tempel di tembok biar nggak lupa gitu. Kalau mau praktis lagi, ya yang bentuk aplikasi yang ada di HP, tinggal buka nama penyakitnya, keluar deh itu titik bekamnya. Nah, di mana Beb dapatnya? Dapatnya hubungin saya, itu nomor di atas. Saya nggak jualan di TikTok soalnya. Ini pola peta bekam. Kelihatan nggak ya peta bekamnya di situ? Nih, ini saya kasih ininya juga, apa namanya? Panduan. Ini nggak kelihatan ya karena pakai green screen ya. Ini ada panduan-panduannya, panduan penggunaan. Nah, ada panduan penggunaan juga, termasuk saya siapkan doanya sebelum bekam. Nah, ini teman-teman penting nih. Ini teman-teman yang masih bertahan di live saya, coba dengerin ya, dengerin, konsentrasi. Ini saya mau sampaikan info penting biar nggak ketularan efek negatifnya si pasien ya. Coba di tap layar dulu, tap layar dulu. Saya sampaikan habis ini. Tap layar dulu. Ada 12 orang, lumayan kalau tap layar semua kan. Di tap layarnya. Saya jelasin habis ini. Yang banyak tet gitu ya. Biar naiknya cepat. Biar saya tahu aja sih teman-teman masih nyimak gitu, saya nggak ngomong sendirian. Jadi begini, ada beberapa kasus yang konsul ke saya, beberapa terapis itu setelah menangani si pasiennya, si terapisnya itu pulang sakit. Ya, si terapis itu pulang sakit. Sakitnya gimana? Sakitnya persis kayak si pasien. Jadi si pasiennya itu nyeri pinggangnya, pas di terapis itu sembuh, waktu itu ada yang konsul di akupuntur ya. Di akupuntur sembuh, pulangnya si terapisnya sakit yang sama, sampai 4 hari. Si pasiennya sembuh. Tuh. Ada lagi nih, tukang pijet ya. Dia nerapi orang yang punya masalah lambung. Dipijet, diterapi, masalah lambung. Pulang dari nerapi, dia muntah darah. 2 hari. Kayak gitu. Dia muntah darah. Ini cerita langsung ke saya ya orangnya ya, bukan katanya-katanya. Nah, kenapa bisa begitu? Jadi ada yang namanya resonance energi. Si pasien itu ada energi negatif ya, dalam tanda kutip di sini ada gangguan jin ya, ada gangguan jin. Ketika terapis itu menerapinya, pada dasarnya jin itu kan tidak ridho ketika dia mengganggu si pasien, kemudian diobatin, itu kan jinnya nggak ridho karena dia mau membuat penyakit di situ gitu ya. Tapi karena si terapis ini nggak tahu dan juga bukan tukang ruqyah, diterapilah si pasien itu. Walhasil resonans tadi terjadi, apa namanya, merambat, energi itu merambat lewat dari sentuhan-sentuhan badannya, merambat, si terapis itu berpindah, dia kena penyakit yang ya entah sama atau berpindah penyakit
Ya, tergantung nanti. Nah, di situ kenapa? Karena kurang, tidak ada doa perlindungan sebelum menerapi. Vibrasi ya, lebih kepada resonance ya. Ya, mungkin diberi bahasa vibrasi juga, tapi ya. Kalau vibrasi kan kayak lebih menstandarkan ya, satu barang ya. Kalau resonance itu kan dari sini nanti bisa nyetrum pindah ke sini gitu, resonance. Ini bahasa kerennya aja sih. Kalau bahasa jadulnya ya kena setrum dari gangguan non medis. Nah, itu kan supaya terjadi penjagaan gimana. Ada juga nih teman cerita, dulu di Kalimantan, saya ketemu orang di Kalimantan. Istri saya sekarang nggak pernah bekam katanya. Lah kenapa? Orang setiap habis bekam pulang dia sakit katanya. Habis itu nggak pernah bekam orang. Oh, pulang sakit. Habis bekam pulang sakit. Bekam pulang sakit. Nah, itu resonance, teman-teman. Terkena struman energi negatif. Nah, bagaimana caranya anunya? Ini sudah saya ini sudah saya taruh di sini. Nggak kelihatan ya. Ya udahlah, nggak apa-apa kalau nggak kelihatan. Pokoknya udah ada di panduan peta bekam ini, sudah saya kasih panduan. Ya, doanya alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu doanya supaya tidak tersetrum. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan benar-benar memuliakanku dari makhluk lainnya. Jadi doa ini sebenarnya sebagai benteng penghalang supaya tidak kena kayak gitu ya. Supaya tidak kena si terapisnya itu. Tap-tap temen, masih bertahan berapa orang? Boleh kalau mau tanya lagi, kirim tensinya, keluhannya, umurnya, atau belum punya tensi, nggak apa-apa, umurnya sama keluhannya aja. Ini sebelum membekam ya Pak Ustadz. Sebelum menerapi apapun Pak, nggak cuma bekam aja. Sebelum menerapi apapun, mau bekam, mau pijet, mau rukyah, pokoknya terapi apa aja. Ya kita kan nggak tahu ya, nggak tahu ada si pasien itu ada gangguan non medis apa enggak, kan kita nggak tahu. Makanya untuk jaga-jaga pakai doa perlindungan itu supaya nanti terjaga. Ada sebenarnya dua cara ya. Satu pakai doa perlindungan, kalau kita nggak tahu si pasien itu ada masalah non medis atau tidak. Yang kedua, kalau kita tahu dan fix si pasien itu ada masalah non medis, tahu nih ya, misalnya setelah merukyah si pasien cerita, saya tuh sedang kena gangguan Mas, gini ya, kita jadi tahu kan ya si pasien tadi ada gangguan jin. Maka caranya apa? Tadi udah berdoa nih kita, tapi setelah proses terapi itu ketahuan ada masalah gangguan jin. Ya maka solusinya habis itu pulang mandi besar, ya mandi besar, mandi junub gitu, kayak mandi junub. Niatnya mandi besar. Nah, mandi besar itu bertujuan untuk melepaskan hal-hal negatif yang tadi nyetrum ke badan kita. Begitu, itu yang saya lakukan. Jadi saya bukan katanya-katanya, saya melakukan sendiri urusan-urusan hal kayak gitu. Jika selama menerapi itu ada kerasa-kerasa di bagian tertentu, misalkan teman-teman menerapi orang ketika megang mananya kerasa di badan kita kok ada rasa nyeri-nyeri, ikut yang sama kayak si pasien, misalkan si pasien lagi diurut bagian belikatnya gitu ya, kok kita juga merasa sama saat mengurut itu belikat kita nyeri kayak gitu. Nah, misalkan kayak gitu. Lah nanti tinggal ketika pas mandi besar itu area-area yang tadi kerasa nyeri-nyeri itu diusap, dibuangin keluar kayak gini. Diusapin, dibuang keluar. Diusapin ya, dibuang kayak gitu. Ya itu trik dari saya aja sih supaya kita sehat dan selamat. Untuk melihat waktu kita nge-live udah berapa lama di mana ya teman-teman ya? Udah berapa lama kita nge-live gitu? Kok di mana pengaturannya di atas itu nggak kelihatan ya?
Masih bertahan 11 orang. Mungkin seperti itu dulu ya live kita malam hari ini. Teman-teman kalau butuh barang-barang alat-alat kesehatan, buku-buku bekam, buku-buku panduan terapi ada di showcase saya. Coba aja lihat di showcase saya. 1 jam 30 menit Ustadz. Oh, masih 1 jam lebih ya. 1 jam 30 menit 15. Lihatnya di mana nih? Bekam Wanita Surabaya. Lama nge-live-nya. Iya, biasanya orang nge-live berapa jam sih ya? Dikit paling ya, karena jualan ya. Karena ini edukasi, jadi bawah. Saya belum temu ya. Karena ini edukasi mungkin ya, jadi lama ya. Baik, Tabib Wan, terima kasih. Gria Sehat Priangan Mandiri. Oke teman-teman, sementara seperti itu dulu ya. Semoga bermanfaat edukasi saya. Jangan lupa di follow akun saya ya. Nanti kalau yang follow banyak, berarti kan tandanya edukasi saya disukai banyak orang. Mungkin beda tampilan antara pembicara sama pendengar. Oh ya. Jadi nanti kalau yang teman-teman udah follow akun saya, kan saya tahu follow banyak berarti edukasi saya bermanfaat. Kalau nggak ada yang follow kan saya nggak tahu itu bermanfaat apa enggak edukasi saya. Ya terlepas dari bermanfaat atau tidak, itu insya Allah tetap menjadi sebuah pahala bagi saya di hadapan Allah. Tapi kalau untuk lanjut apa tidaknya, tentu saya mengikuti teman-teman audiens semua. Kalau banyak peminatnya ya saya insya Allah nge-live lagi. Kalau enggak ya saya mending untuk yang lain lagi. Kapan nge-live lagi Gria Busana? Ya saya selalu infokan kalau mau nge-live, saya infokan di grup saya sama di Facebook. Jadi ya nanti cek aja Facebook saya. Ini kan di link ini, di link bio ini kan nanti kalau diklik di situ ada ikon-ikon Facebook, WA, Telegram. Nah, itu semua ikon saya. Diklik aja. TikTok ada, Facebook, diklik aja nanti masuk terus di follow gitu. Nah, nanti kan kalau saya live ada di Facebook itu saya taruh juga. Di grup-grup saya juga saya taruh juga. Jadi biar kita tahu ya kalau nge-live lagi. Jazakumullah khair kepada teman-teman yang sudah memberikan mawarnya, memberikan dukungannya, sudah memberikan tap-tap layarnya. Kita ketemu di lain waktu. Nanti kalau saya nge-live, teman-teman sudah siapkan tensinya ya, tensinya, datanya, jadi kita langsung bedah gitu. Semoga dapat solusi. Oke, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.